Yang dibahas pemerintah daerah bersama DPRD setiap tahunnya ini ada dua agenda, yaitu rancangan APBD perubahan dan rancangan APBD pokok. Nah, kita perlu tahu dong, apa sih itu APBD? Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam penyusunannya, pemerintah daerah dan DPRD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBD. Untuk penyusunan APBD 2021, mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020. APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pada kelompok pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada kelompok belanja daerah, dirinci menurut urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, termasuk untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Selanjutnya pada kelompok pembiayaan daerah, yaitu penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kelompok pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sebelum rancangan APBD disusun, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang di dalamnya terdapat sinergitas antara kebijakan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Sinergitas rencana kerja tersebut kemudian dituangkan ke dalam rancangan kebijakan umum APBD atau KUA dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang kemudian dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD. Adapun tahapan selanjutnya sebagai berikut. 1. Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA PPAS kepada DPRD. 2. Kepala daerah dan DPRD menyepakati rancangan KUA PPAS. 3. Kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan dan pembahasan rencana kerja anggaran, RKA SKPD, dan PPKD, serta penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 4. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD dan dilakukan pembahasan selama 60 hari. 5. Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan. 6. Menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur untuk dievaluasi 3 hari kerja setelah persetujuan bersama dan dievaluasi paling lama 15 hari kerja setelah rancangan Perda APBD diterima. 7. Penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Jadi KUA PPAS ini waktunya 4-6 minggu. Nah setelah itu disetujui tidak disetujui akan masuk RAPBD. Nah RAPBD pembahasan itu selama 60 hari kerja. Nah ini kan rapat Banggar TAPD kan disitulah. Fungsinya DPR kan membahas untuk menyetujui. TAPD ini yang dikasih kewenangan oleh Bupati, dia mengusulkan ke DPR yang mungkin setelah hasil dari RKPD yang tertuang dalam KPS, yang didistribusi program dan pagu indikatifnya setiap OPD, itu yang kita bahas di Banggar.
Nah, di Banggar ini dan TPD rapat bersama. Dilihat lagi seperti apa KUA PPAS ini. Untuk dilihat seperti apa prioritas yang diperencanakan, seperti apa panggung indikatifnya. Kita rapat bersama untuk dicari indikatornya seperti apa, kita nilai bagaimana output, bagaimana outcome-nya. Nah, kalau sudah sesuai, saya kira akan berlanjut untuk disepakati seperti itu. Yang membahas anggaran itu adalah badan anggaran yang ada di DPRD bersama dengan tim anggaran dari eksekutif. Nah, tim di DPRD ini kan terdiri dari 9 fraksi, ya dari 9 fraksi itu mengusulkan anggota dalam badan anggaran. Nah, badan anggaran ini yang dikirim oleh fraksi, inilah yang membahas anggaran. Kurang lebih sekitar 20 orang. Nah, dalam pembahasan anggaran itu tentu ada hal-hal juga yang ingin diketahui oleh leading sektor komisi. Nah, karena itu kami, Banggar dengan pimpinan sepakat untuk menghadirkan komisi terkait. Jadi misalnya Banggar, kalau ini kita bahas kesehatan, menghadirkan komisi 4 sebagai leading sektor komisi 4. Yeah. Pola pembahasan APBD sejak tahun 2019 kemudian berlanjut di tahun 2020 ini itu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu APBD kita ini selain dibahas di tingkat Banggar antara Banggar eksekutif di Banggar legislatif juga dibahas di tingkat komisi. Tapi sekarang ini semua ditangani dan dikatur oleh Banggar. Berkenaan dengan pembahasan anggaran sesuai dengan amanah PP 12, untuk pembahasan ini mengarah pada pembahasan di Banggar dan tim TPD. Tapi berangkat dari persoalan masalah APBD, rangkaian daripada tahapannya adalah salah satunya KUA PPAS. Di KUA PPAS ini mungkin sangat penting karena KUA PPAS itu sendiri bahwa mulai dari prioritas anggaran yang diprioritaskan terhadap program dan kegiatan-kegiatan, juga kita di situ mencoba melihat atau mengkaji sejauh mana kebijakan-kebijakan atau pelapor-pelapor anggaran yang ada di OPD masing-masing, sehingga pembahasan yang ada di dalam KUA PPAS itu kembali pada persoalan bahwa sejauh mana OPD itu mencoba untuk mengusulkan kegiatannya dengan tentu dasar latar belakang yang mungkin didasari oleh untuk mencapai tujuan yang pada akhirnya bahwa merujuk pada RPJMD. Peran kita di sini bagaimana mensinkronisasikan usulan-usulan dari bawah, baik dari musyawarah rencana desa, pembangunan, rencana desa, muslimban desa, muslimban kecamatan sampai ke kabupaten. Adapun pikir dari Pak DPR, selagi itu sudah merupakan semua kebutuhan masyarakat tetap dilaksanakan. Dan sesuaikan anggaran, di mana anggaran tersebut berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. KUA PPAS tentang perubahan APBD. Kemudian kita bahas juga KUA PPAS tentang anggaran pokok 2021. Nah, untuk KUA PPAS perubahan itu sudah ditetapkan, KUA PPAS-nya sudah ada keputusan bersama dengan DPRD dan diparipurnakan beberapa hari yang lalu. Dan nanti akan menyusul lagi beberapa hari ke depan setelah ditetapkan APBD perubahan ini, akan menyusul lagi pembahasan KUA PPAS tentang APBD pokok 2021. Jadi perlu diketahui oleh publik bahwa kita dalam melaksanakan program kerja tahunan itu didasarkan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama dengan DPRD pada tahun sebelumnya. Nah, itu yang akan menjadi pedoman
untuk kita kerjakan selama 1 tahun ke depan. Dan ini dibuat dan disusun tentu tidak langsung serta-merta jadi, tetapi mulai dari awal perencanaan itu mulai dari musremban tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kemudian penyusunan RKPD, ada konsultasi publik dan seterusnya. Akhirnya jadilah RKPD, kemudian KUA PPAS, kemudian APBD. Iya. Badan Keuangan itu pertama menyiapkan regulasi tentang kebijakan penyusunan anggaran berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat, mulai dari penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Yang kedua, kami juga mensinkronisasi semua data-data usulan dari OPD berkaitan dengan penganggaran untuk dituangkan dalam rancangan PPAS yang calonnya akan dibahas dalam rancangan APBD tahun anggaran mendatang. Itu pertama. Berkaitan dengan fungsi sebagai TAPD, kami memang bagian salah satu unsur dalam TAPD. Tentunya fungsi kami bersama dengan mendampingi Pak Sekda selaku Ketua TAPD itu menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam rangka pembahasan mulai dari tingkat KUA PPAS sampai dengan nanti